Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal nomor 2 tentang langkah-langkah pemerintah Orde Baru dalam menata kehidupan politik di Indonesia. Pada masa Orde Baru sekitar tahun 66 sampai 98 di bawah pimpinan Presiden Soeharto melakukan berbagai langkah-langkah keputusan untuk menciptakan kestabilan politik di Indonesia. Dan langkah-langkahnya yaitu yang pertama, penanganan ideologi dan organisasi politik. Salah satu contohnya pembubaran PKI. Pemerintah membubarkan PKI pada tahun 66 dan pemerintah Orde Baru melarang ideologi komunis berada di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kebangkitan ideologi komunis setelah gerakan 30 September. Langkah yang kedua, penyederhanaan partai politik. Pada pemerintah Orde Baru, partai politik disederhanakan menjadi 3. Yang pertama P3. P3 sendiri di dalamnya itu diisi dengan kelompok Islam. Dan partai yang kedua PDI. Di dalam PDI diisi oleh kelompok orang-orang yang memiliki jiwa nasionalis. Dan yang terakhir golongan karya. Golongan karya ini diisi oleh pemerintah yang berkuasa. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi konflik ideologis antar partai dan menciptakan stabilitas politik. Langkah yang ketiga, peran militer dalam politik, atau bisa disebut dengan dui fungsi ABRI. Militer diberikan peran ganda sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, sekaligus kekuatan sosial politik. Hal ini memungkinkan militer untuk terlibat aktif dalam internal pemerintahan dan pengambilan kebijakan, sehingga memperkuat stabilitas politik dan keamanan. Yang keputusan yang keempat, pengendalian kebebasan politik, atau bisa disebut dengan pembatasan demonstrasi. Pemerintah Orde Baru melarang demonstrasi atau kegiatan politik yang bisa dianggap mengancam stabilitas negara, sehingga ruang gerak oposisi pada waktu itu sangat dibatasi. Dan langkah yang kelima, pemilihan umum yang terkendali. Artinya pemilu pertama pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 71 dengan sistem yang sangat menguntungkan Golkar. Dan juga pemilu berikutnya dirancang seperti pemilu sebelumnya, yaitu dengan menguntungkan Golkar, sehingga pemerintah tetap bisa menghandle di bawah kendali Soeharto. Dampak dari langkah-langkah ini yaitu berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan yang mendukung. Namun efek dari pemerintahan yang otoriter seperti ini juga mengekang demokrasi, membatasi hak asasi manusia, dan memunculkan korupsi serta nepotisme dalam pemerintahan. Pada akhirnya ketidakpuasan masyarakat pun terhadap rezim Orde Baru memuncak pada
gerakan reformasi tahun 98 dan menyebabkan Presiden Soeharto lengser. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.